Saya melihat anak saya itu 3 bulan di rumah dalam masa PSBB, dan saya berpikir sangat bosan mereka untuk melihat dunia luar atau alam di luar dengan di balik jendela rumah kami. Sehingga kami punya satu pemikiran bagaimana untuk mereka untuk keluar, dan alhamdulillah pemerintah sudah melepas status PSBB dan wilayah kami tidak termasuk ke dalam zona merah, sehingga kami bisa keluar dan ngobrol-ngobrol bersama Mas Ari di sini sebagai kepala sekolah di kegiatan kampung belajar new normal ini, dan juga sama para sesepuh dan juga tokoh masyarakat seperti Pak RT dan Mas Amor. Jadi garis bawahnya adalah kita coba melatih anak-anak kita bagaimana mereka siap hidup normal, hidup di new normal dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, seperti itu aja. Ya, sebenarnya intinya yang pertama selain memang kita memperkenalkan protokol COVID, sehingga pada saat mereka kembali ke tatanan baru nanti mereka sudah terbiasa. Yang kedua adalah kita kembalikan hak-hak anak yang sudah hilang karena COVID, seperti hak bermain, mereka yang hilang, hak belajar, interaksi dengan temannya. Itu yang kita kembangkan kembali, yang kita kembalikan ke mereka. Adapun metode belajarnya ya selain belajar formal seperti bahasa, kita mengajarkan di sini bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi lebih banyak ke praktek seperti menanam, bagaimana mereka merasa memiliki tanaman tersebut, merawat, terus kemudian ada memasak itu sampai packagingnya seperti apa, sampai dia harus memberanikan diri menawarkan apa yang dihasilkan produknya. Hal seperti ini kita ajarkan, memunculkan. Kita berharap ke depan penerus kita bukan lagi jadi pegawai, bukan jadi orang kantoran, kita harus menciptakan entrepreneur baru, sehingga kita akan bisa lebih unggul dari negara-negara lain. Itu harapan kita ya. Kita kemarin pembukaan tanggal 15 dibuka langsung oleh Bapak Ade kami selaku Lurah Sudimara Pinang. Tanggal 15 kemarin, terakhir itu kita sampai tanggal 27 Juni ini selesai. Tapi kita masih review nanti, evaluasi bila mana memang kita, karena belum tahu jelas ya agenda pembelajaran ini sampai di mana, pembelajaran formal mereka. Ya kita akan buat kegiatan semacam ini, bahkan mungkin metode ini akan kita tularkan ke tempat lain sehingga ini jadi estafet. Ini kita jadikan pilot project di sini, semoga bisa menularkan ke tempat wilayah lain, sehingga yang tadi hak anak itu akan kita kembalikan lagi. Cek suhu, melakukan termogan, terus dan juga orang tuanya melepasnya. Entah itu orang tuanya mau ikut ke kelas, terserah. Yang penting kita jemput di kelas. Nah nanti setelah kelas kita antarkan kembali. Kita meyakinkan bahwa anak-anak kita atau adik-adik kita ini nggak kemana-mana setelah kelas itu. Ya. Seperti itu. Dan juga kita dan kita juga tetap berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti lurah, terus gugus tugas, dan juga pihak-pihak dokter-dokter puskesmas seperti itu. Dan kita juga sering konsultasi kepada teman-teman rekan-rekan dokter yang lainnya seperti itu. Selain ada penjemputan, termogan segala macam, itu kita ada menyediakan hand sanitizer yang kita berikan kepada siswa. Mengenai penyemprotan desinfektan ini memang kita lakukan, pengurus RT dengan bapak-bapaknya kita sudah sepakat sebelum kegiatan dimulai malam pagi itu kita sudah semprot dulu. Nanti setelah selesai kita semprot ulang lagi. Setiap ada kegiatan, kecuali kalau hari libur baru kita tidak semprot. Tetapi emang kebiasaan kami di sini di RT 07 ini kita menyemprot itu 2 minggu sekali.
Seminggu 2 kali, maaf. Seminggu 2 kali. Kita menyemprot seminggu 2 kali. Di mana sekarang ini saya sudah mencatat itu dari mulai pandemi COVID ini kita sudah 18 kali penyemprotan desinfektan dan 4 kali fogging. Itu biaya semuanya dari khusus dari warga sendiri. Alhamdulillah mereka semua bahagia, senang karena beban mereka selama ini lepas karena anak-anaknya jadi rajin belajar. Ada yang kita mau mulai jam 8 pagi, setengah 7 sudah datang. Takut ketinggalan ada. Alhamdulillah lah. Salut, terima kasih.